Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Baik, kita ketemu lagi dalam pembelajaran PPKN yang pada kesempatan lalu kita sudah mempelajari tentang perlindungan dan penegakan hukum. Yang sudah kita bahas tentang konsep perlindungan hukum, konsep penegakan hukum. Kemudian yang kedua juga kita sudah membahas tentang arti penting perlindungan dan penegakan hukum bagi kita sebagai warga negara. Nah, sekarang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang bagaimana peranan lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, kita ingat-ingat kembali anak-anakku, eee, bahwa dalam perlindungan dan penegakan hukum itu ada beberapa unsur yang mempengaruhi ya, perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama adalah, bagaimana hukumnya, kemudian yang kedua adalah penegak hukumnya, yang ketiga adalah masyarakat, yang keempat itu adalah bagaimana sarana prasarana yang mendukungnya. Juga yang terakhir yang kelima unsurnya adalah eee, budaya dari masyarakatnya. Ya, jadi budaya masyarakat juga menentukan bagaimana keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Nah, sekarang kita akan membahasnya dari salah satu unsur itu yaitu tentang penegak hukum. Penegakan hukum tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila penegak hukum kita tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, sekarang kita akan lihat siapa saja sih yang merupakan penegak hukum yang kita ketahui. Yang pertama adalah ada kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, yang ketiga ada hakim, yang keempat adalah advokat. Nah, di samping itu juga kita punya, aparat-aparat, lembaga-lembaga yang membantu penegakan hukum di Indonesia, di antaranya ada KPK. Hari ini kita akan membahas, peran kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, kita lihat bersama di slide bahwa peran kepolisian negara Republik Indonesia ini cukup penting ya dalam penegakan hukum di Indonesia, karena di sini disebutkan bahwa ada beberapa tugas dan wewenang pokok dari kepolisian negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian yang kedua adalah menegakkan hukum di Indonesia, dan yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, tentu saja hal ini bisa menjadi pembeda ya, ada pemahaman kalian beda antara kepolisian negara dengan TNI gitu ya. Nah, kepolisian negara di sini atau polisi itu mempunyai peranan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi lebih kepada dalam negerinya, sedangkan TNI itu adalah lebih pada menjaga keamanan, keselamatan, kedaulatan, dan keutuhan negara. Nah, peran kepolisian negara Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia, maka kita akan melihat di sini apa sih tugas kepolisian negara dalam melaksanakan tugas wewenang pokok. Itu diantaranya yang pertama melaksanakan pengaturan, nah penjagaan, pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhannya. Apa maksudnya di sini ya? Nah, di sini adalah ketika, ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang berupa apakah itu bentuknya ada, konser misalnya, atau ada pagelaran musik, atau misalnya akan terjadinya demonstrasi gitu ya, yang di mana kegiatan-kegiatan itu akan mempengaruhi aktivitas dari masyarakat setempat, maka di sini polisi mempunyai peran mengatur ya, kemudian menjaga dan mengawasi di sini. Bahkan di sini bisa melakukan suatu patroli sehingga kegiatan masyarakat ini tidak berbenturan dengan masyarakat yang lainnya atau bisa mencegah adanya suatu konflik.
Jadi ketika demonstrasi misalnya ya, tidak bisa kita melaksanakan demonstrasi dengan cara tanpa memberitahukan, kemudian tiba-tiba melaksanakannya, karena ini akan berpengaruh atau mengganggu ketertiban umum atau mengganggu aktivitas masyarakat yang lainnya. Sehingga ada aturannya yang kemudian polisi ini berperan untuk mengatur, menjaga ketertibannya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Kita biasa melihat Bapak polisi ya, polisi menjaga lalu lintas supaya tidak ada kesemrautan di situ ya. Nah, ini adalah tugas di dalam menjaga atau bisa menjamin kelancaran lalu lintas di jalan. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara adalah ya mematuhi aturan-aturan yang ada, rambu-rambu yang ada ya. Misalnya di traffic light kita ya, itu ada aturan di mana kalau kita melihat lampu itu menyala merah maka kita harus berhenti. Kemudian lampu hijau itu berarti berjalan, lampu kuning adalah merupakan hati-hati. Di sini adalah ada perlindungan hukum yang akan kita berikan untuk masyarakat lain ya. Ketika lampu merah kita bisa mematuhi aturan untuk berhenti, berarti kita melindungi hukum dari eh, pengguna jalan yang di seberang lagi, di mana dia bisa berjalan sehingga terjadi keselarasan di dalam berlalu lintas. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ya dalam kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini merupakan peran polisi yang bisa kita lihat. Mungkin di antara kalian sempat melihat atau pernah juga merasakan untuk ditilang misalnya ya. Nah, ini peran polisi memang untuk bisa bagaimana membina masyarakat memiliki suatu kesadaran hukum bahwa seorang pengguna kendaraan ya, yang melintasi jalan raya ini sebetulnya mempunyai, kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhinya. Ya, di antaranya adalah menggunakan helm, ya itu adalah untuk menjaga, melindungi dirinya, memberikan keselamatan gitu ya di dalam berlalu lintas. Kemudian juga mereka juga dicek, ketaatan kesadaran ketaatan hukumnya di antara mempunyai, membawa SIM, ya, mempunyai SIM, ini surat izin mengendarai kendaraan bermotor, ini sebetulnya bukan, hanya sekedar mempunyai SIM, yang diharapkan pengguna jalan itu juga mengetahui bagaimana cara-cara dia menggunakan jalan raya. Nah, ini biasanya kalau kita mendapatkan SIM itu dengan cara tes, ya mengikuti tes, maka di situ tesnya adalah terkait dengan aturan-aturan berlalu lintas. Nah, ini kadangkala disalahgunakan orang, ya, disalahgunakan sehingga SIM tidak dengan cara yang benar mendapatkannya, sehingga masyarakat tetap tidak tahu aturan berlalu lintas. Kemudian yang ketiga adalah turut serta dalam pembinaan hukum nasional, gitu ya. Jadi, tugas kepolisian ini juga, mengetahui bagaimana pembinaan hukum nasional karena pedoman di dalam menjalankan tugasnya juga polisi harus tahu aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat. Contoh tadi dalam berlalu lintas kita ada aturan-aturan berlalu lintas yang harus kita patuhi. Kemudian misalnya aturan-aturan di dalam, menyelenggarakan suatu hajat, hajat besar, maka itu juga ada aturan-aturannya, ada perizinannya yang harus dipatuhi. Nah, ini oleh kepolisian juga harus, dipahami, diketahui, jangan sampai polisi sendiri tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Nah, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Itu adalah tugas dan wewenang kepolisian negara Republik Indonesia dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Di samping itu, polisi juga mempunyai tugas wewenang pokok yaitu di dalam menegakkan hukum tadi, ya, penegakan hukum sehingga hukum ini bisa dipatuhi oleh masyarakat luas. Nah,
Yang ketiga tadi memberikan perlindungan dan pengayoman dalam pelayanan kepada masyarakat, itu juga tidak hanya di dalam berlalu lintas ya, tetapi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Misalnya terjadi, kericuhan di dalam lingkungan warga, kemudian misalnya tadi ada suatu pagelaran yang cukup besar, maka kita perlu melibatkan polisi sehingga semuanya bisa terkendali dengan baik. Nah, itu saja untuk pertemuan hari ini, bahwa kita hari ini, sudah memahami bagaimana tugas dan wewenang pokok kepolisian. Nah, ini menjadi pemahaman yang baru buat kita semuanya ketika kita misalnya, ditegur atau ditilang oleh polisi, maka itu memang menjadi kewajiban Pak Polisi untuk menegakkan hukum di Indonesia dan juga membina kesadaran hukum buat masyarakat. Demikian anak-anak untuk hari ini ya, pembahasan kita hanya sampai di situ. Ya, kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang kejaksaan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa menjadi pemahaman buat kalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk hari ini, semoga kita selalu sehat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.